anuitas, atau biasa kita mencari anuitas dengan angsuran ditambah bunga. Nah, anuitas adalah pembayaran dengan jumlah tetap yang harus dilakukan secara periodik. Periodik ini waktu pada suatu bulan atau pada suatu tahun. Ya. Nah, waktu antara pembayaran-pembayaran yang berurutan dan berdekatan merupakan interval pembayaran. Ya, intervalnya. Kemudian waktu mulai interval pembayaran pertama sampai dengan ujung interval pembayaran terakhir disebut jangka pembayaran. Nah, apa contohnya? Misalnya, seorang tuh minjam uang di suatu bank, kemudian salah satu cara untuk melunasi utang tersebut adalah membayar 3 periode. Nah, periodenya ini tergantung kesepakatan, bisa per tahun, bulan, atau minggu. Biasanya per tahun, ya. Nah, dengan sejumlah uang yang sama besarnya. Nah, pembayaran tetap besarnya itu disebut anuitas. Ya. Atau gampangannya ya angsuran ditambah bunga, itu anuitas tetap ya. Kalau anuitas itu jumlah per periodenya itu nilainya tetap. Nah, karena anuitas dibayar untuk melunasi hutang, maka anuitas terdapat 2 bagian, yaitu bagian untuk melunasi pinjaman atau angsuran dan bagian untuk membayar bunga. Ya kan, di sini ada angsuran dan bunga. Nah, kalau dijumlahkan itu adalah nilai anuitas yang tetap setiap periodenya. Nah, kita akan mengenal beberapa persamaan dari anuitas. Nah, rumus anuitas itu ada 3, ya, tergantung apa yang diketahui dalam soal tersebut. Anuitas dilambangkan dengan A besar. Di sini A besar ya. Ada 3 bagian persamaan. Nah, AN itu merupakan angsuran periode ke N. Ya, N-nya ini waktunya periode pertama atau kedua atau ketiga. Nah, kalau angsuran pada periode pertama dilambangkan A1 ya, satunya ini kecil ya, kecil di samping A. Nah, kemudian BN, B kecil, N. Maksudnya itu bunga periode ke N. N itu periode bunganya, ya, periodenya. N itu periodenya. Nah, I kecil merupakan suku bunga. Nah, suku bunga ini biasanya di soal itu dalam persen. Nah, kamu bisa ubah dengan bentuk desimal, sama saja. Kemudian, faktor bunga majemuk itu dilambangkan dengan 1 ditambah I dipangkatkan N. 1 itu tahun pada periode tersebut ditambah I-nya, ya, itu persennya per tahun itu berapa dipangkatkan N. N-nya periode keberapa. Begitu. Nah, faktor bunga anuitas itu dilambangkan 1 per AN atau I per 1 dikurangi 1 plus I pangkat min N. Ya, ini persamaannya. Nah, untuk mencari anuitas bisa 3 cara berikut. Yang pertama, AN ditambah BN. Dan N-nya ini harus sama ya. Jadi misal angsuran pertama ditambah bunga yang pertama. Nah, perlu ditekankan lagi, nilai anuitas setiap periode itu tetap. Nah, kemudian di sini cara anuitas yang kedua sama dengan A1, angsuran pada periode pertama dikali 1 plus I pangkat N. Ya, perlu diingat, N adalah periode bunga dan I adalah suku bunganya dalam persen atau desimal. Biasanya lebih mudah dalam desimal. Kemudian yang terakhir,
anuitas itu bisa dicari dengan M dikali 1/AN. M itu modal awal ya, atau uang awalnya. Kemudian dikali 1/AN. AN itu angsurannya, periode keberapapun ya. Atau bisa juga anuitas sama dengan I dikali M per 1 min dikali 1 plus I pangkat min N. Nah, biasanya anuitas itu sering menggunakan persamaan yang pertama ini, dan yang paling akhir ya, yang biasa di soal ada. Nah, kemudian berikut adalah beberapa rumusnya. Nah, yang pertama adalah rumus angsuran. Nah, biasanya kan kalau angsuran itu kan lambangnya AN ya. AN ini ada dua persamaan. Yang pertama AK itu angsuran periode ke K ya. Kemudian dikali 1 plus I pangkat N dikurangi K. Jadi N-nya berapa? Misalnya angsuran kelima sama dengan AK. AK misalnya angsuran yang diketahui ya, angsuran keempat. Yang ditanya angsuran kelima. Berarti ini A4, angsuran keempat kan udah diketahui. Dikali 1 plus I. I-nya juga udah diketahui. Pangkatnya 5 kurangi 4. Ini pangkat 1. Berarti seperti itu ya. Nah, angsuran itu juga bisa dicari dengan anuitas dikurangi bunga pada periode N. Ya, perlu diingat anuitas itu angsuran ditambah bunganya. Ya, itu yang perlu ditekankan. Nah, kemudian kalau rumus bunganya, rumus bunga pada suatu periode bisa dicari dengan I dikali MN. Ya, I itu adalah prosentase bunga atau desimalnya dikali modal awal periode ke N, modal awalnya ya. Nah, itu merupakan bunga, atau bunga pada suatu periode ke N bisa dicari dengan anuitas dikurangi angsurannya. Perlu diingat kembali, anuitas adalah angsuran ditambah bunga. Nah, kemudian rumus sisa angsuran ya, rumus sisa angsurannya nanti kita tulis pada kolom terakhir pada tabel. Nanti contohnya ya. Biasanya dilambangkan dengan SN. Sisa angsuran. Nah, sisa angsuran periode ke N dilambangkan dengan SN. Nah, bisa dicari dengan B N plus 1 dibagi I. I itu bunganya atau bisa bentuk persentase atau desimal. Nah, di sini kalau misalnya sisa angsuran kelima berarti nanti bunganya 5 plus 1 ya. Bunga ke-6 periode ke-6 itu berapa dibagi I. I itu suku bunganya ya. Jadi apa bedanya dengan B, bunga periode ke N atau bunga periode ke N plus 1 ya pada suatu periode. Nah, bedanya kalau bunga B kecil itu berupa rupiah. Ya, kalau I kecil itu berupa prosentase atau desimalnya, suku bunganya. Seperti itu ya. Nah, untuk persamaan rumus sisa angsuran yang kedua, itu MN dikurangi AN. Jadi, modal suatu periode dikurangi angsurannya. Ya, angsurannya pada periode itu juga. Ya, ini kan N-nya tetap, ya, N-nya tetap. Nah, itu termasuk sisanya. Bisa dicari dengan modal periode tersebut dikurangi angsurannya berapa. Nah, itu merupakan sisanya. Nah, kita masuk ke contoh ya. Diketahui modalnya itu 10 juta dengan suku bunga 6% dan masa pelunasan 4 bulan. Ya, di sini dalam bulan. Nah, yang pertama besar anuitasnya berapa? Ya, yang dicari. Kemudian tabel rencana angsurannya. Nah, besar anuitas berarti kan cari A besarnya ya, A besarnya. Nah, tabel nanti kita tentunya tabelnya bentuknya seperti apa. Nah, yang diketahui
M modal awalnya ini 10 juta, M besar. Kemudian suku bunganya I, 6% atau 0,06 ya. Kemudian masa pelunasannya 4 bulan, N-nya sama dengan 4 bulan. Nah, yang ditanya A dan tabel. Maka menggunakan persamaan yang terakhir ya, ini yang terakhir. Biasanya menggunakan persamaan yang pertama atau yang terakhir. Nah, karena kita di soal menemukan I, M, dan N, maka lebih mudah untuk mencari pada persamaan yang terakhir. Ya, I dikali M, I-nya 0,06 dikali 10 juta dibagi 1 dikurangi 1 plus 0,06 ya, I-nya 0,06, N-nya adalah 4 ya, karena masa pelunasannya 4 bulan. Nah, setelah dihitung menggunakan kalkulator, hasilnya 288 juta ya, 591.492 seperti itu ya, dalam bentuk rupiah. Nah, tabelnya seperti apa nih tabelnya? Karena kita pelunasannya 4, maka berarti sisa di sini harusnya 0 seperti itu ya. Pertama adalah modal atau pinjamannya berapa? Bunganya 6% ya tadi. Kemudian anuitas itu angsuran ditambah bunganya. Ya, angsuran tambah bunganya. Nah, angsuran dicari dari anuitas dikurangi bunganya. Jadi ini saling berkesinambungan ya, 3 ini. Nah, sisanya tinggal awalnya, modal awal dikurangi angsurannya. Ya, angsurannya berapa ini sisa. Nah, kemudian nanti modalnya yang kedua atau pinjaman yang kedua ini dari sisanya ya, sisanya ditulis kembali. Nah, tadi anuitasnya kan kita sudah ketemu ya. Oh maaf, tadi harusnya 2 juta sekian ya. Ini 2.879.914,92. Nah, tadi kan pinjamnya 10 juta, bunga dari 6%. Bunga 6% dari 10 juta adalah 600.000. Nah, anuitasnya tetap nih, berarti angsurannya nanti anuitas yang ini dikurangi bunganya, hasilnya ini. Nah, sisanya berarti pinjaman awalnya dikurangi angsurannya, hasilnya ini. Berapa ini? 7 juta sekian ya. 7 juta sekian. Nah, kemudian nanti pinjamannya yang kedua ini mengikuti ya, ini sama. Sisanya ditulis lagi, terus 6% dari 7 juta sekian itu berapa. Kemudian angsurannya dicari dari anuitas ini. Anuitas kan tetap jumlahnya. Anuitas dikurangi 462.000 sekian. Ya, hasilnya 2 juta sekian. Nah, kemudian sisanya ya sudah dari modal yang kedua ini dikurangi angsurannya. Hasilnya adalah 5 juta sekian. Nah, begitu seterusnya ya, sisanya ya ditulis kembali dalam pinjaman berikutnya. Ini juga dalam pinjaman berikutnya sampai dia mendekati 0 ya, sisanya walaupun tidak 0 ini mendekati 0. Nah, kemudian contoh yang kedua nih. Ibu meminjam uang yang akan dibayar secara anuitas bulanan dengan suku bunga majemuk 5% selama 10 bulan. Jadi 5% ini suku bunganya, 10 bulan ini N-nya ya. Nah, jika besar angsuran pertama dibayarkan sekian ya, ini berapa nih? 1.590.000 sekian. Ini 0,50 ya. Tentukan yang A angsuran kelima atau A5, yang B besar anuitas atau A besar, yang C besar bunga kelima berarti B kecil 5, yang D sisa angsuran keempat ya atau S4. Nah, perlu ditekankan di sini bunga majemuk. Di sini ada kata-kata bunga majemuk ya. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan pada modal awal dan akumulasinya bunga dengan periode sebelumnya. Jadi diakumulasi dari periode sebelumnya. Ya. Ditambah dan seterusnya.
Nah, kemudian bunga majemuk itu juga selalu berubah atau tidak tetap pada setiap periodenya. Bunga majemuk itu nggak tetap, tapi kalian tenang saja karena di sini persamaannya itu menggunakan geometri, ya geometri. Jadi otomatis dia dipangkatkan, ya. Nah, kamu tulis yang diketahui nih. I-nya 0,05, N-nya 10, A1-nya ditulis kembali ya. Ini angsuran pertamanya, ya ditulis. Nah, untuk menjawab A5, berarti kita kan ada persamaan ini. AK dikali 1 plus I pangkat N min K. Yang dicari adalah angsuran kelima. Yang diketahui apa? A1, ya sudah. A1 nanti ini pangkatnya 5 dikurangi 1. 4. Ya. Nah, kemudian 1 plus I berarti 1 plus 0,05. Ya, I-nya 0,5. 0,5 hasilnya 1,05 dipangkatkan. Nah, sehingga hasilnya adalah 1 juta sekian. Itu angsuran ke-5. Nah, kemudian kita cari anuitasnya. A besar ini menggunakan persamaan yang pertama ya, karena A1 sudah ketemu, ya kan. Terus 1 plus I, 1 plus I kan 1 plus 0,05, berarti langsung ditulis 1,05. N-nya, itu N-nya tadi 10, ya. N-nya 10 hasilnya 2.590 sekian. Nah, kemudian kita cari anuitasnya. Ya, pertama cari anuitasnya. Anuitas itu sama dengan angsuran plus bunganya. Nah, tapi yang ditanya itu kan bunga kelima ya, atau B5. Maka kalau kita cari B5, berarti A dikurangi A5. Nah, A5-nya kan tadi sudah ketemu ya di bagian A-nya. Nah, hasilnya 657.000 sekian. Nah, bunga kelima itu dalam rupiah. Nah, kemudian yang terakhir yang ditanya sisa angsuran keempat atau S4. Nah, karena di sini N-nya 4, maka N-nya ini juga diganti 4. 4 tambah 1, 5, B5. B5 tadi kita udah cari 657.000 sekian. Dibagi I. I-nya sudah ada di soal ya, 0,05. Nah, hasilnya 13 juta sekian ya, 13.146.506,8. Nah, itu sisa pada bulan keempat, sisa angsurannya ya. Nah, kemudian kita masuk contoh ketiga. Nah, kalau misalnya ada sebuah tabel pelunasan, tapi kamu suruh cari nilai A, B, C, D, E. A-nya tuh anuitas, B-nya tuh bunganya, C sama D sama ya, sisa pinjaman dan pinjaman awal kedua, periode kedua itu sama. Kemudian E itu angsuran pada periode kedua itu berapa. Nah, yang pertama kalian cari B-nya. B-nya kan bisa dicari dari 2%-nya 100.000 ya. Adalah Rp2.000. Nah, ini Rp2.000 nih. Berarti anuitas adalah B ditambah 6.355 itu A-nya. Ya, A-nya itu 8.355. Dan A merupakan rupiahnya tetap. Ya, tetap walaupun di periode selanjutnya. Nah, kemudian kalau A-nya kan udah ketahuan tuh, A-nya 8.355. Nah, bunganya juga di sini sudah ada, maka angsurannya pada periode kedua adalah A dikurangi B-nya, ini ya, bunga 2%-nya, sehingga E-nya adalah 6.482,01. Nah, di sini E-nya ketemu. Nah, kemudian kalau ditanya C
C sama D kan sama nih. Nah, berarti C itu bisa dicari dengan pinjaman awalnya ini berapa? 100.000 dikurangi 6.355. Nah, C-nya ketemu nih, hasilnya 93.645. C dan D adalah bilangan yang sama atau rupiahnya sama.